ibadah hari ini, mari kita masuk dalam doa untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyapa Engkau Tuhan. Selamat pagi, kami sangat bersyukur sekali Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami semua boleh bangun dengan keadaan yang sehat Tuhan. Kami memiliki semuanya yang kami punya sekarang, itu semua bukan karena sesuatu yang dibuat-buat Tuhan, tapi semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib tidak pernah sia-sia Tuhan bagi kami semua, dan kami mau Tuhan untuk mempertahankan semuanya ini hingga akhir hidup kami nanti. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. dengan darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kita, kita semua telah ditebus lunas oleh Dia. Karena Dialah satu-satunya penebus kita yang selalu setia bersama kita, yang selalu mendengarkan kita dan tidak pernah mengabaikan kita semua. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian ini bersama-sama.
kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan
Begitu dalamnya Tuhan kasih-Mu, melebihi dari segalanya Tuhan dalam hidup ini. Pengorbanan yang termulia yang telah menyelamatkan kami semua Tuhan. Sebab dengan darah-Mu yang tercurah bagi kami, tolong ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami ini Bapa. Oh Yesus, sungguh Engkau yang terindah. Oh haleluya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami ingin selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Dimanapun, kapanpun ya Tuhan. Amin. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan duduk manis mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami hikmat marifat-Mu ya Tuhan, supaya kami Tuhan bisa menangkap setiap isi firman-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Dalam Tuhan Yesus nama Kristus haleluya, kita berdoa. Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Setelah kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita terus maju dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kami nikmati sepanjang hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami, bahkan Engkau sekarang ada di sorga bersama Bapa di surga. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berfirman bagi kami semua, tolong hamba urapi Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai hamba ketika hamba menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini diberkati oleh Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpuji Engkau Bapa, berfirman bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan.
Setelah kita beberapa waktu yang lalu memperingati hari kematian Tuhan Yesus, bahkan kita juga memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman percaya kita semakin kokoh dan semakin kuat dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini adalah milikilah hidup kebangkitan. Milikilah hidup kebangkitan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus adalah merupakan kebangkitan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Artinya, hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dimulai dari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus merupakan juga kematian kita. Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah juga merupakan kebangkitan kita. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hidup orang percaya dimulai dari kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Hidup kita bukan sedang menantikan kematian, karena kematian kita secara rohani sudah berlalu melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita hidup dalam kebangkitan karena maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kita dalam kebangkitan karena maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita miliki hidup kebangkitan bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus dalam setiap area kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Di mana Yesus sudah bangkit bagi kita karena kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 20. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Puji nama Tuhan. Bagaimana caranya agar kita hidup dalam kebangkitan Tuhan? Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 3-5. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan sebagai umat yang percaya adalah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lihat saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di sini menyebutkan saksi-saksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Itu artinya apa? Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata dan benar adanya, bukan satu rekayasa. Lihat saudara terkasih dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan apa? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya apa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan saat ini saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan apa? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ini adalah satu bukti bahwa Yesus benar ia mati, tapi Yesus juga benar bahwa ia bangkit dari kematiannya. Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Lihat saudara terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah dibangkitkan,
maka iman percaya kita kepada Kristus menjadi tidak sia-sia. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena kita sudah dibebaskan dari segala dosa-dosa kita dan kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, siapapun yang lahir ke dunia ini statusnya pasti menjadi orang yang berdosa karena dosa Adam. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 21 berkata apa? Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang, manusia demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dosa Adam ditanggungkan kepada semua manusia di dunia ini. Roma 3 ayat 23 berkata apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus dibangkitkan, persekutuan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dipulihkan kembali dengan Bapa di surga. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan kita semua saat ini telah memiliki hidup kebangkitan melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang barusan beberapa hari yang lalu mungkin telah kita rayakan. Hidup kita tidak lagi dapat dikalahkan oleh maut Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun persoalan, tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selalu akan ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, karena kita memiliki kuasa kebangkitan di dalam Kristus Yesus. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bagaimana caranya agar kita hidup dalam kebangkitan Tuhan? Yang pertama, ingatlah bahwa kita sudah dibenarkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Roma 4 ayat 25 berkata apa? Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya, kita yang tadinya orang berdosa, namun melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saya dan saudara menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagaimana cara agar kita dapat hidup berjalan dalam kebangkitan Tuhan Yesus? Yang kedua, percayalah bahwa semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Saudara, jika kita percaya bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah, maka kita akan dapat hidup dalam kemenangan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan ada lagi keraguan dalam hidup kita untuk percaya kepada Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka, saya dengan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat saudara terkasih dalam Tuhan, iblis akan terus menuduh hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, agar kita terus merasa bersalah, agar saya dan saudara terus merasa berdosa, agar kita tidak mau percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus, agar kita tidak mau berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, percayalah kepada apa yang telah Yesus selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus sudah mengorbankan nyawanya, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan darahnya demi keselamatan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, mari saat ini melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah kita rayakan, mari kita miliki hidup kebangkitan bersama kebangkitan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, maju terus di dalam Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan.
terus jalani iman percaya kita dalam Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah memuji Tuhan, teruslah membaca kebenaran firman Tuhan. Karena akan tiba saatnya segala persoalan kita yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan akan selesaikan tepat pada waktunya. Katakan amin, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya agar kita dapat hidup dalam kebangkitan Tuhan? Yang pertama, sekali lagi saya ingatkan, ingatlah bahwa kita sudah dibenarkan melalui kebangkitan Kristus Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, percayalah bahwa semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, jangan takut dan jangan khawatir. Tetaplah berdoa dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, orang-orang yang sudah diselamatkannya. Dan tetaplah pandang kepada apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mari kita baca Roma 8 ayat 34 berkata apa? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita hidup dan berjalan dalam kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan saat ini Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, karena Yesus sudah bangkit dan menang, mari kita hidupi hidup kita dan mari kita miliki hidup kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita percayai sudah bangkit dan menang. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Katakan amin, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. Karena Yesus sudah selesaikan semua persoalan kita, semua masalah kita, semua penyakit kita, semua penderitaan kita sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Tetap semangat dalam mengiring Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu, kebangkitan-Mu bagi kami semua umat tebusan-Mu. Terima kasih Bapa surga, kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami alami, tantangan apapun yang sedang kami alami saat ini, Tuhan Yesus sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Hamba secara khusus berdoa, ya Tuhan, biarlah anugerah Tuhan melalui kebangkitan Tuhan Yesus, hidup kami Engkau bangkitkan di dalam mengiring Tuhan. Dan hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun persoalan tantangan yang sedang mereka hadapi saat ini, Bapa dalam surga, ulurkan tangan-Mu yang dahsyat dan penuh kuasa itu. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu kepada setiap umat tebusan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Allahku. Yang lelah, yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang berkekurangan secara keuangan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangga mereka yang sedang bermasalah Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usaha mereka yang bermasalah Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman percaya umat yang mulia kendar Tuhan bangkitkan kembali di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Terpuji Engkau Bapa, berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun persoalan hidup umat-Mu, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau pasti turut campur tangan untuk menyelesaikan semua persoalan hidup umat tebusan-Mu. Karena kami sungguh yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Tuhan Yesus, terpuji Engkau Allah Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa surga. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima doa berkat dari
Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Shalom.